terdapat judul penulis yang judulnya Matematika Eksplorasi pada Rancang Rumah Adat Lengkong. Penulis yang pertama Nining Yuningsih, 2 Indah Nur Supriyanah, 3 Budi Manfaat. Penerbitnya ISSN 26214768. Jurnal Riset Pendidikan Matematika Jakarta, volume 3, nomor 1 Februari 2021, pp 1-3. Aspek yang dikaji yaitu keefektifan judul artikel, kandungan abstrak, metode penelitian, hasil penelitian, aktivitas etnomatematika, dan kesimpulan. Yang pertama, keefektifan judul artikel. Judul artikel adalah Etnomatematika Eksplorasi pada Rancang Bangun Rumah Adat Lengkong, yang dimana pada judul artikel ini sudah mempresentasikan dan menunjukkan kandungan isi artikel tersebut. Yang selanjutnya, kandungan abstrak. Abstrak pada artikel ini telah mencantumkan tujuan hasil dari penelitian dan aktivitas etnomatematika. Yang pertama, tujuan artikel. 1. Mengetahui makna filosofi yang terdapat pada rancang bangun rumah adat Lengkong. Yang kedua, mendeskripsikan rancang bangun rumah adat Lengkong yang ditinjau dari aktivitas etnomatematika. Yang ketiga, mengetahui konsep geometri yang terdapat pada rancang bangun rumah adat Lengkong. Dan yang keempat, mengetahui golden ration yang terdapat pada rumah adat Lengkong. Kemudian hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah makna filosofi yang terkandung pada konstruksi rumah adat Lengkong. Aktivitas etnomatematika pada rancang rumah adat Lengkong yaitu aktivitas mengukur, aktivitas menentukan lokasi, dan aktivitas merancang bangunan. Next. Hasil penelitian. Berlokasi di Desa Lengkong, Kecamatan Grawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, berdiri sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia sekitar abad ke-19 tahun 1996 Hijriah atau 1782 Masehi. Makna filosofi yang terdapat dalam rumah adat Lengkong, yang pertama, makna filosofi dari bentuk rumah panggung. Yang kedua, makna filosofi atap dan suhunan rumah. Baiklah, slide yang selanjutnya akan diteruskan atau akan disambung dengan Saudari Dita. Metode yang selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dimana metode penelitian ini juga sering disebut dengan metode penelitian
naturalistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan membuat gambaran yang fakta dengan menggunakan teknik pengumpulan data, teknik mengkaji dokumen, instrumen penelitian, dan analisis data. Next. Aktivitas etnomatematika. Aktivitas etnomatematika pada rumah adat Lengkong yang pertama adalah aktivitas mengukur. Aktivitas mengukur yang ada pada rumah adat Lengkong yaitu terdapat pada tatapakan rumah yang berbentuk bangun ruang balok dengan ukuran yang sama yaitu 25 cm kali 25 cm dan tinggi 60 cm. Di sini dapat diketahui bahwa secara tidak langsung masyarakat Lengkong telah menerapkan aktivitas mengukur. Yang selanjutnya yaitu aktivitas menentukan lokasi pada rumah adat. Aktivitas tersebut terletak dari penempatan ornamen rumah agar terlihat nilai keindahannya, seperti penempatan pintu yang menghadap ke utara, jendela, dan hiasan setiap sudut dinding rumah. Kegiatan menentukan lokasi yang berhubungan dengan posisi dan orientasi seseorang di dalam lingkungan alam. Dan yang terakhir adalah aktivitas rancang bangun. Sumber gagasan lain dalam matematika yang bersifat penting dan universal adalah kegiatan membuat rancang bangun, yang telah diterapkan semua jenis suku dan budaya. Kegiatan membuat rancang bangun berhubungan dengan semua benda-benda yang dihasilkan. Aktivitas membuat rancang bangun juga berkaitan dengan aktivitas etnomatematika yang lain, yaitu aktivitas menghitung. Next. Aktivitas etnomatematika yang selanjutnya, dalam aktivitas etnomatematika juga terdapat beberapa konsep geometri, diantaranya yaitu 1. Bangun datar. Bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Bangun datar yang terdapat pada rumah adat Lengkong diantaranya yaitu A. Segitiga. Bangun segitiga yang terdapat pada rumah adat Lengkong itu dibentuk oleh suhunan atau atap rumah. Next. B. Persegi. Bangun datar selanjutnya yaitu terdapat pada bagian daun jendela rumah yang menunjukkan bangun persegi. Persegi adalah bangun datar yang dibatasi 4 sisi yang sama panjang. Persegi adalah suatu bangun datar yang mempunyai sisi-sisi sejajar yang sama dan mempunyai 4 buah sudut siku-siku. Daun jendela rumah ini memiliki ukuran 40 cm masing-masing sisinya. Sifat-sifat persegi diantaranya yaitu 1. Memiliki 4 buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 4. 2. Dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. 3. Keempat sisinya sama panjang, yaitu AB sama dengan BC sama dengan DC sama dengan AD. 4. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar, yaitu AB sejajar dengan CD dan BC sejajar dengan AD. 5. Tiap-tiap sudutnya sama besar. 6. Diagonal-diagonalnya sama panjang, yaitu BD sama dengan AC. 7. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang, yaitu AO sama dengan OC sama dengan BD sama dengan OD. Next. C. Persegi panjang. Selain bangun datar persegi, daun jendela dari rumah adat Lengkong ini membentuk bangun datar yang lainnya, yaitu bangun persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu bangun datar yang mana panjang sisi panjangnya lebih panjang daripada panjang sisi lebarnya, yang mana sisi yang berhadapan sama panjang. Sifat-sifat persegi panjang yaitu memiliki 2 buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 2. 2. Dapat menepati bingkainya dengan 4 cara. 3. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, yaitu AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. 4. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi DC dan
Sisi AD sejajar dengan sisi BC. 5. Tiap-tiap sudutnya sama besar, sifat persegi panjang. 6. Diagonal-diagonalnya sama panjang, yaitu AC sama dengan BD. 7. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan membagi dua sama panjang, yaitu AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan DOD. Next. D. Trapesium. Bangun datar yang selanjutnya yaitu trapesium. Trapesium adalah bangun segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Gambar tersebut menunjukkan trapesium sama kaki pada ornamen dinding rumah adat Lengkong. Sifat-sifat trapesium yaitu terdapat sepasang sisi yang sejajar dengan sisi yang terpanjang yang disebut alas trapesium. 2. Jumlah dari dua sudut yang berdekatan atau bisa disebut juga sudut dalam sepihak yaitu 180 derajat. 3. Total dari semua sudut trapesium adalah 360 derajat. 4. Mempunyai satu simetri putar saja. 5. Mempunyai 4 rusuk dan 4 titik siku. Next. Belah ketupat. Bangun datar yang terakhir yaitu belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang dan mempunyai 2 pasang sudut bukan siku-siku. Dengan sudut yang saling berhadapan, mempunyai 4 besar yang sama menunjukkan bangun belah ketupat yang terdapat pada ornamen pintu rumah adat Lengkong. Sifat-sifat belah ketupat yaitu 1. Bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang dan berpasangan sejajar, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi DC sama dengan sisi AD, dan AB sejajar dengan DC dan BC sama sejajar dengan AD. 2. Kedua diagonal berpotongan tegak lurus dan saling membagi sama panjang, yaitu AC sama dengan BD dan AO sama dengan OC dan BO sama dengan OD. 3. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Aktivitas matematika yang selanjutnya yaitu bangun ruang. Setelah bangun datar, yang selanjutnya terdapat bangun ruang. Bangun ruang geometri dimensi 3 atau sering disebut dengan bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Bangun dimensi 3 mempunyai 3 komponen yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. A. Balok. Konsep geometri dimensi 3 yang terdapat pada rumah adat Lengkong yaitu di bagian tiang penyangga yang berbentuk balok. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andre. Pada Andre dipersilahkan. Selanjutnya masuk konsep garis. Konsep yang paling sederhana adalah melalui garis yang termasuk dalam balok bahasan garis. Pada rumah adat Lengkong terdapat garis vertikal dan horizontal. Garis lurus yang terdapat pada rumah adat Lengkong memiliki makna teguh, kaku, dan kuat. Seperti yang kita lihat pada gambar, konsep garis yang pertama garis horizontal yang terdapat pada atap dari rumah adat Lengkong. Yang kedua garis vertikal pada tiang rumah adat Lengkong. Dan yang ketiga garis lurus. Selanjutnya transformasi geometri. Terdapat konsep transformasi geometri pada rumah adat Lengkong yaitu dilatasi atau perubahan bentuk dan refleksi atau pencerminan. Yang selanjutnya golden ratio. Digunakan untuk mengetahui proporsi yang tepat dari rancangan bangun rumah adat Lengkong dengan menggunakan golden section, golden rectangle, dan golden triangle. Jika diamati dari jarak tertentu menggunakan skala perbandingan 1:25, pengukuran tinggi rumah adat
A sama dengan 13,32 cm dan setengah dari lebar rumah adat B sama dengan 8,232 cm. Nilai A dan B memiliki hasil perbandingan 1,618. Hasil tersebut sesuai dengan ketentuan Golden Ratio atau hasil tersebut sesuai dengan ketentuan Golden Ratio yaitu 1,618. Artinya, rancangan bangun rumah adat Lengkong memiliki proporsi yang sesuai dengan Golden Ratio. Jika diamati dari jarak tertentu, pengukuran A sama dengan 21,552 cm dan B sama dengan 13,32 cm. Menurut teori Golden Ratio, cara perhitungan menggunakan rumus P sama dengan A per B, yaitu sama dengan 1,618, sehingga Pi sama dengan 21,552 dibagi 13,32 sama dengan 1,618. Berdasarkan perhitungan tersebut, dengan 1,618 sebagai hasil yang sesuai dengan ketentuan Golden Ratio. Artinya, rumah adat Lengkong memiliki pola Golden Section Rectangle. Selanjutnya, Golden Triangle. Proporsi ini diperoleh hasil pembagian segmen menjadi dua buah sedemikian sehingga menjadi rasio untuk sebuah bidang. Untuk menentukan nilai suatu golden section dengan nilai 1,618 menggunakan perbandingan atau rumus Pi sama dengan B dibagi A, yaitu sama dengan 1,618 di mana A sama dengan 3,288 cm sebagai alas segitiga dan B sama dengan 5,32 cm sebagai sisi miringnya, sehingga Pi sama dengan 5,32 dibagi 3,288 sama dengan 1,618. Berdasarkan perhitungan di atas, dengan 1,618 sehingga hasil yang sesuai dengan ketentuan Golden Ratio. Artinya rumah adat Lengkong memiliki pola Golden Triangle. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa rumah adat Lengkong terdapat aspek etnomatematika yang terkandung di dalamnya. Konsep geometri yang diperoleh dari penelitian yaitu konsep bangun datar, konsep bangun ruang sisi datar, konsep garis, konsep sudut, dan konsep transformasi geometri. Makna filosofi yang terkandung dalam konstruksi rumah adat Lengkong yang merupakan rumah panggung yaitu tentang hubungan horizontal atau sesama makhluk hidup yang lain dan hubungan vertikal atau kepada pencipta yaitu Allah yang Maha Kuasa. Aktivitas etnomatematika pada rancang bangun rumah adat Lengkong memiliki aktivitas mengukur pada pengukuran tatapakan atau kaki rumah yang memiliki ukuran yang sama seperti jarak yang sama antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa matematika digunakan dalam setiap aktivitas pembangunan rumah adat Lengkong. Ini menunjukkan bahwa penerapan matematika dapat ditemukan dan diterapkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Ini kami membuka sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akan membacakan aturan sesi tanya jawab ini. Aturannya yaitu 1. Bagi yang ingin bertanya bisa menyalakan mikrofon atau menulis di kolom komentar. Yang kedua, kami membuka 3 pertanyaan tercepat atau bisa ditanyakan melalui forum diskusi di e-learning. Yang ketiga, sebelum bertanya, sebutkan nama dan kelompoknya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan.
Permisi moderator, saya ingin bertanya. Baik, ya silakan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dani Denling. Saya dari kelompok etnomatematika di Keraton Mataram, Yogyakarta. Jadi saya ingin bertanya terkait rumah lengkong. Tadi dijelaskan bahwa rumah lengkong itu memiliki makna filosofis, itu kan secara keseluruhan. Nah, saya ingin bertanya, apakah bagian-bagian dari rumah lengkong, misalnya atapnya yang berbentuk prisma segitiga itu memiliki makna tertentu dalam kebudayaan masyarakat sekitar? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nining untuk pertanyaannya. Mungkin bisa ditunggu. Baik, moderator. Baik, sembari kelompok kami mencari jawabannya, apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali? Halo, kenapa berhenti? Nggak ada yang bertanya? Ada Pak, Ada, Pak. jawabannya lagi di Mohon maaf, diskusi. saya tak tinggal bentar. Oh, pertanyaannya gimana? Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, apakah bagian-bagian dari rumah adat Lengkong memiliki kebudayaan tertentu? Misalnya seperti trapesium itu filosofisnya apa gitu, Pak? Oh, gitu. Setahu saya nggak ada filosofinya. Karena kalau mengkaji sampai, jadi gini,
ini kan mengkaji artikel ya. Jadi kalau sampai detail, sampai filosofi, kita itu harus membutuhkan data cross-check ke lapangan. Nah itu ya. Nah, jelaskan aja Mbak kalau di artikel itu kalau memang tidak mengkaji secara filosofi ya tidak ditulis. Karena atau kalau kita paksakan kita nanti hanya pikiran kita saja. Kan gitu. Saya sendiri pun tidak tahu filosofi adat lengkong kalau misalkan atap ini dibuat seperti trapesium dan sebagainya, saya sendiri pun nggak tahu. Gitu ya. Karena ini adalah sisi budaya. Sama seperti joglo. Kenapa dibuat limas, atapnya itu limasan, saya juga nggak tahu. Tetapi kalau di situ ada misalkan dalam untuk mau ke atap gunungan itu ya misalkan mau pembangunan itu, nah itu ada ritual saya tahu. Tapi kalau dalam sisi filosofi dari si bangunannya saya sendiri pun nggak tahu. Karena ini adalah membutuhkan penjelasan dari budayawan. Nah ini ya. Nah kalau yang kita tarik adalah bagaimana sih kedudukan matematika itu di dalam mengkaji etno. Kalau dalam sisi budayanya tentu ya kita masih perlu cross check lagi lebih dalam kan seperti itu. Nah itu ya. Nah Mbaknya ini kan mengkaji suatu artikel. Ini kan bukan penelitian Mbaknya sendiri. Nah apa yang didapat dalam artikel, direview dalam artikel itu yang diinformasikan. Kalau memang di situ tidak ada ya jelaskan tidak ada. Dan jangan dipaksakan ada. Kan gitu. Karena fokus artikelnya kan di situ. Mbaknya mengkaji apa? Nah, di situ. Ada nggak di artikel itu? Saya yakin nggak ada. Tidak ada, Pak. Hanya Ya, ada. Kecuali nanti Mbaknya kalau mau menjawab, ya nanti cari artikel. Cari artikel lagi yang mengatakan filosofi rumah adat Lengkong. Nah, nanti kalau dicari di Google itu filosofi rumah adat Lengkong itu ada, yaitu informasi tambahan, kan seperti itu. Maaf Pak, ingin menambahi. Nah, ya. Terkait pertanyaan yang tadi, jadi munculnya Ya, Mbak. Jadi munculnya pertanyaan tadi itu karena di bagian kesimpulan tadi ada sedikit diungkapkan filosofi dari rumah adat Lengkong itu. Makanya saya bertanya terkait atapnya. Apakah atapnya mempunyai filosofi tersendiri mengenai kebudayaan di daerah tersebut gitu, Pak? Oke, kesimpulannya kayak apa? Coba di back. Aduh, kok pecah-pecah. Nah, ini. Oh, ini ya, makna filosofi yang terkandung pada konstruksi rumah adat Lengkong yang merupakan rumah panggung, yaitu tentang horizontal atau sesama makhluk hidup yang lain dan hubungan vertikal atau kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, ini filosofinya ini apakah nanti boleh gini. Kalau filosofi ini boleh jadi nanti dalam serangkaian mau membangun rumah adat. Ya kan? Semacam kita kalau mau membangun rumah adat itu kan biasanya ada semacam seremonial. Ya kan? Ada namanya karena itu ibaratnya kita nanti membuat bangunan, kalau di Jawa kan memondasi. Sebelum mendasi juga ada namanya syukuran kalau di Jawa itu ya. Nah seperti itu. Kadang ada ngomong sebagai wujud rasa syukur. Namanya dalam bedah bumi, ya, biasanya seperti itu. Nah, ya mungkin saja filosofi ketika nanti rumah adat Lengkong itu juga nanti serangkaian. Sebelum sebelum nanti membuat awalnya membersihkan tempat yang menjadikan lokasi, siapa tahu nanti juga ada serangkaiannya. Saya katakan siapa tahu karena saya juga belum tahu kan gitu. Saya belum pernah mengkaji sisi filosofinya untuk rumah adat Lengkong. Nah, tetapi ya siapa tahu juga. Nah, ini ya. Dari teman-teman yang mungkin ada di daerah tersebut bisa menjelaskan. Nah, Lengkong ini dari daerah mana, Mbak? Budaya mana? Tadi yang resen siapa ya?
Lengkong itu gimana? Pak, Lengkong mungkin itu. saya bantu jawab tadi dari Google katanya daerah Kuningan, Pak. Oh, Kuningan Jawa Barat ya. Oh iya Mbak Tia. Oh Mbak Tia nih. Nah, gimana Mbak Tia nih? Orang Kuningan saya yakin ini. Oh ini yang presentasi ya. Nah, ini siapa tahu juga bisa ya kan. Nah, saya katakan filosofi ini kalau secara filosofi ini atau pandangan kita secara filsafat itu jangan kita berbicara benar atau salah. Ya kan? Teman-teman sepakat atau tidak? Paham? Kalau pandangan filosofi, nilai-nilai filosofi, teman-teman itu berbicara sepakat atau tidak. Jadi ketika teman-teman itu nanti memaparkan secara filosofi dan itu Anda tidak sependapat, ya katakan tidak kurang sepakat. Ya kan? Bukan Anda langsung menjustifikasi itu salah. Benar. Nah, ini adalah makna dari pandangan filosofi. Secara filsafat itu seperti itu. Tetapi letak perbedaannya, letak ketidaksepakatannya itu di mana? Nah, jadi persepsi seorang itu bisa. Bukan masalah benar dan salahnya, sepakat atau tidaknya seperti itu. Nah, bisa juga nanti sumber-sumbernya dari Google. Wah, kalau sumber dari Google itu kurang bagus lah seperti itu. Kalau bisa ya langsung datang langsung ke budaya langsung. Nah, ini kan artinya karena ketidaksepakatan karena hanya perbedaan dari sumber. Begitu juga dengan matematik. Nah, matematik itu pengetahuan kita tentang rumah adat Lengkong ini, kenapa kok dibangun hanya masalah geometri? Ini ya. Apakah tidak ada yang lain selain geometri? Nah, ini kan yang timbul kan. Ada yang mengatakan rumah adat Lengkong sudah dikaji Pak untuk etnomatematikanya. Nah, itu kan hanya bahan dari geometri. Konsep geometrinya. Apakah semuanya itu geometri? Nah ini ya, kenapa kok saya katakan tidak menutup kemungkinan itu tidak ke arah geometri saja? Nah, karena fokus pikiran kita itu di mana? Konstruksi pikiran kita itu di mana? Jadi ketika Anda melihat awal suatu objek matematik, pikiran Anda ini ke arah mana? Nah ini yang disebut dengan intuitif. Berpikir intuitif itu seperti itu. Nah, saya gambarkan ilustrasi. Ketika ini ada Mas Antonius Wiko, ada nggak? Ada nggak Mas Antonius? Mas Andre ada Mas Andre Sembiring? Oh, Antonius Wiko ada. Oke. Nah,